Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita akan melangsungkan muzakarah diskusi kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu tema mengenai tentang kecenderungan manusia terhadap beberapa hal. Saudara-saudariku yang ada di Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan yang ada di Indonesia, kita mengajak saudara-saudara untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Imran ayat 14. Mengenai tentang tema kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب, yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang dia ingini, firman Allah. Kecintaan tersebut berawal dari wanita. Yang kedua, wal banin, anak-anak. Wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah. Kecintaan yang ketiga cenderung manusia tersebut kepada harta yang banyak, baik berbentuk emas dan perak. Wal khailil musawwamati, kemudian kuda-kuda pilihan, kuda perang, kuda bagus. Wal an'am, kemudian manusia itu cenderung cinta kepada binatang. Wal harth, yaitu sawah ladang mereka. Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia ini, saudara. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pembahasan ayat ini kita akan mengkaji satu persatu firman Allah Subhanahu wa taala. Kecenderungan yang pertama itu muncul kepada wanita, kata Allah. Muncul terhadap wanita. Pertama, penyebutan dari Allah Subhanahu wa taala, manusia itu cenderung cintanya apa yang dia ingini itu dari manusia, yaitu perempuan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut perempuan? Karena perempuan adalah faktor utama untuk mendukung seseorang bisa sukses dan bisa mendukung membuat seseorang gagal dalam cita-citanya. Perempuan yang dimaksud di sini, kata Nabi, adalah wanita solehah, calon istri kita, calon anak-anak, calon ibu dari anak-anak kita, saudara. Maka di sini Rasulullah SAW menegaskan, ketika kita sukses memilih seseorang pasangan, maka kita dicatatkan oleh Allah kesuksesan dunia dan akhirat selama-lamanya. Kuncinya di sini adalah wanita. Karena manusia cenderung cinta kepada wanita,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan karena wanita di sini adalah timbulnya fitnah yang paling besar dibanding dengan kecintaan-kecintaannya kepada yang lain. Wanita adalah penyebab utamanya orang bisa hancur. Wanita penyebab utamanya orang bisa gagal. Bahkan wanita penyebab seseorang bisa rusak nama baiknya di dunia ini. Karena di sinilah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wanita merupakan urutan pertama sebagai kecenderungan manusia untuk mencintai dia. Bahkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa'i." Sabda Nabi, tidak ada yang paling aku khawatirkan setelahku yang akan menjadi fitnah yang sangat besar bagi seseorang laki-laki, yaitu wanita. Begitu khawatirnya Nabi saudara terhadap kita. Karena wanita disinilah kunci segala-galanya. Bahkan menjadi tiang negara. Maju mundurnya negara dan bangsa itu terletak pada diri wanita. Maka wanita di sini tentu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW sebagai bentuk syariat yang ditinggalkan untuk kita mencintai dan menikahi wanita. Tetapi wanitanya di sini yang dimaksud kata Nabi adalah wanita solehah. Wanita yang bisa menjaga dirinya dan bisa melahirkan keturunan-keturunan yang akan melanjutkan estafet perjuangan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menikahi wanita merupakan anjuran Nabi. Menyayangi wanita, menyantuni wanita adalah perintah Nabi untuk kita sebagai seorang laki-laki. Maka pilihlah wanita di sini tentu yang solehah dan bukan yang tidak solehah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan keistimewaan dari kita selaku umatnya sebagai orang laki-laki adanya kita mendapatkan jodoh untuk menikah dengan seorang perempuan. Karena wanita di sini adalah merupakan perhiasan kata Nabi. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Saudara, dunia itu adalah perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia, saudara, al-mar'atu salihah. Wanita yang solehah, kata Nabi. Gimana ciri-ciri wanita yang solehah? Wanita yang baik. Ciri-cirinya yang pertama, in nadhara ilaiha sarrathu. Apabila suami memandangnya, maka dia menyenangkan pada seseorang laki-laki tadi. Wa in amaroha ata'adhu. Apabila seorang wanita tersebut diperintahkan oleh suaminya, dia taati perintah suaminya tersebut. Wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malihi. Apabila sang suaminya tidak ada di rumah, dia mampu menjaga dirinya dan hartanya. Inilah saudara kata Nabi, sabda Nabi kita, ketika wanita yang akan kita cintai, yang akan kita nikahi, yang akan menjadi calon ibu dari anak-anak kita adalah wanita yang solehah. Apabila dia dipandang, dia mengembirakan kita sebagai laki-laki suaminya. Apabila kita perintahkan dia, dia taat kepada kita. Apabila kita tinggalkan dari rumah untuk pergi merantau,
baik di dalam kampung maupun di luar kampung, di dalam negeri maupun di luar negeri, dia mampu menjaga dirinya. Dia mampu menjaga auratnya. Dia aifah menjaga pandangannya dan menjaga harta kekayaan suami yang dia tinggalkan, saudara. Saudara yang saya cintai, inilah pesan yang harus kita ingat dari tausiah-tausiah, dari ucapan-ucapan para ulama terhadap kita semua, untuk benar-benar memilih wanita yang akan menjadi pendamping hidup kita di dunia dan kelak di akhirat. Tentu wanita juga yang akan kita cari adalah wanita yang subur, wanita yang bisa melahirkan keturunan-keturunan kita, yang supaya kelak di akhirat banyak yang akan membacakan kita Fatihah-Fatihah, mengirimkan kita bacaan-bacaan Al-Quran, menjadi syafaat dari anak-anak kita ini. Maka kata Nabi memerintahkan kepada umatnya, tazawwajul wadud al-walud. Kata Nabi, tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai dan wanita-wanita yang subur. Artinya yang tidak mandul, yang bisa melahirkan. Kata Nabi, fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah. Karena nanti di akhirat aku akan bangga dengan umat-umatku yang banyak di hadapanku, kata Nabi. Subhanallah, saudara. Ini tausiah, nasihat dari saya dan untuk kita semua. Maka inilah urutan yang pertama dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecenderungan kita sebagai seorang laki-laki, pantas dan wajarlah kita mencintai wanita. Tidak salahnya kita menyayangi wanita. Tidak salahnya kita berkenalan dengan wanita yang kita cintai, yang nantinya akan menjadi calon ibu-ibu dari anak kita. Tentu wanita tersebut, saya ulangin, adalah yang solehah, yang taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Nah, inilah urutan yang pertama. Yang kedua, kecenderungan manusia tersebut cinta kepada anaknya. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah. Seseorang juga, manusia tersebut cenderung sayang, cinta terhadap harta-harta yang banyak. Mana harta yang banyak? Minaz zahabi, firman Allah, wal fiddati, tentu dari emas dan perak. Maka tidak mengapa seseorang cinta kepada emas, cinta kepada perak, membeli emas, mengumpulkan, menabung emas, perak. Enggak masalah. Karena ini sudah fitrah manusia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cenderung. Tapi ingat, kecintaan kita kepada harta tersebut bukan melalaikan kita untuk mengingat kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya, wal khailil musawwamah. Seseorang cenderung cinta kepada kuda balap. Kuda-kuda yang bagus. Karena Nabi pun juga cinta kepada kuda. Ada namanya kuda yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW yang disebut al-khail. Kuda tunggangan Nabi yang digunakan untuk berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Maka kecintaan seseorang, kita tidak heran melihat dia rawat kudanya, dia obati kudanya. Ini demi adalah mencintai kuda tersebut sebagai makhluk Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Maka memiliki kuda di sini dengan penuh perawatan dan mengikuti sunnah Nabi dengan tidak menyakiti dia, insya Allah nilai pahala ada pada kita, saudara. Kemudian wal an'am. Manusia itu condong cinta terhadap binatang-binatang ternak. Di antaranya punya unta,
punya sapi, kambing, hewan peternakan yang lainnya, tidak masalah. Tidak salah. Orang cinta kepada kambingnya, cinta kepada sapinya, cinta kepada untanya. Wal hars. Kemudian berikutnya, yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia tersebut cenderung cinta terhadap ladang sawahnya. Makanya sekarang orang yang suka membeli tanah, orang yang suka mengumpulkan tanah, tidak masalah. Ini juga cenderung orang yang dicintai adalah kebun sawahnya. Sedikit saja tergores dari orang yang tidak dikenal mengambil tanahnya, maka mati-matian dia membela tanah tersebut. Tetapi ingat, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak sampai melupakan hak-hak dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan fitrah yang sudah diwariskan kepada kita daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sudah disebutkan oleh Allah kecenderungan manusia mencintai beberapa hal yang tadi. Oleh karena itu firman Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua dari wanita, anak, harta-harta yang banyak, punya emas, kuda, binatang-binatang, kebun, sawah dan lain sebagainya, kata Allah, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu semua merupakan perhiasan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, maka Allah sajalah yang memiliki kebaikan, tempat yang paling bagus untuk kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada yang kita sebutkan tadi, mulai dari manusia mencintai wanita, cewek, sampai kepada ladang sawah mereka, itu semua hanya sebatas perhiasan di dunia. Tetapi perhiasan akhirat, semata-mata akhirat, hanya Allah sebutkan, wallahu indahu, hanya di sisi Allah lah Subhanahu wa ta'ala, husnul ma'ab, tempat posisi yang paling bagus, yaitu surganya di akhirat kelak. Mudah-mudahan dari penjabaran, pentafsiran ayat Al-Imran ini mengajarkan kepada kita, boleh-boleh saja kita mencintai harta, boleh-boleh saja kita mencintai anak istri kita, binatang ternak kita dan lain sebagainya. Tetapi melupakan kewajiban kita sekali lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tidak boleh saudara, ini tidak boleh. Tentu dalam memilih wanita, boleh-boleh saja kita mencintainya demi untuk memperbanyak keturunan kita dan menambah umat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pilihan yang pertama di sini adalah mencari calon pasangan hidup yang salehah. Apabila dipandang dia menyenangkan, apabila kita perintahkan dia taat kepada kita, apabila kita tinggalkan dari halaman rumah kita, maka dia bisa menjaga dirinya dari fitnah-fitnah yang melanda kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain pun Rasulullah SAW bersabda, hubbiba ilayya nisa'u wa tibu. Sabda Nabi, kecintaan pada diriku yaitu wanita dan minyak wangi. Jadi Rasulullah bersabda kecintaan beliau juga terhadap wanita. Beliau memberikan kita contoh, meninggalkan kita syariat dengan cara menikahi wanita, tidak masalah. Dan ini merupakan keharusan untuk kita saudara. Kemudian watibu, Rasulullah cinta wangian, minyak wangi yang harum. Nah, Rasulullah menggambarkan kepada kita, subhanallah. Nah, kali ini saudara yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan ada arti dan barokahnya untuk saya dan untuk kita semua. Maka sekali lagi saya ulangin, hal-hal yang berkaitan dengan surat Al-Imran ayat 14 ini mengajarkan kepada kita kecenderungan manusia mencintai hal-hal tersebut. Seperti apa yang kita kemukakan tadi, baca dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, mudah-mudahan ya,
ada manfaatnya, ada berkahnya untuk kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.